Ibu Shirley punya berbagai macam prestasi, di antaranya adalah Emerald Business Partner, kemudian Billion Unit di tahun 2020, MDRT di tahun 2021, dan Senior Business Partner, di mana posisi ini adalah Bu Shirley berhasil mengakumulasi income sebesar 500 juta per tahun dan mencapai berbagai trip ke berbagai negara ya. Di antaranya adalah Korsel, Taiwan, Turki, Shanghai, Dubai, Korsel lagi. Langsung saja tanpa banyak kata kita sambut dengan hormat Ibu Shirley Ma. Silakan Ibu Shirley. Ya, terima kasih Pak Heru. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Nah, buat yang baru, thank you ya Pak Heru ya sudah diperkenalkan ya. Buat yang baru kenal, nama saya Sherlima. Jadi saya full time dan full heart ya di bisnis ini ya. Saya backgroundnya selain full heart di sini, full time dan full heart di Univision, saya adalah seorang mama ya, seorang mama dan seorang istri gitu. Jadi kenapa kok saya memilih ini? Karena dulu saya punya impian gitu ya. Nah itu dulu saya nggak punya waktu saya kerja sama orang karena sudah sibuk dengan urusan kerjaan dan tugas-tugas yang diberikan begitu banyak sehingga saya lupa sama impian saya. Nah, saya kembali bisa memikirkan bagaimana mendesain hidup saya dan impian saya ketika saya di bisnis ini. Apakah ada yang punya pengalaman yang sama ya? Mungkin teman-teman ya. Kebanyakan tuh seperti itu ya teman-teman ya. Saya juga seperti itu waktu saya kerja itu saya perhatikan pola hidupnya teman-teman saya dan orang-orang lainnya. Itu kebanyakan tuh biasanya hidupnya itu dari paycheck to paycheck, dari gaji ke gaji. Untuk bisa punya uang lebih itu kayak susah gitu ya. Waktu itu saya punya pemikiran, gimana ya, kok kehidupannya itu cuma dari gaji ke gaji gitu. Apakah masih banyak dari kita yang hidupnya itu masih hidupnya itu dari gaji ke gaji? Maksudnya tengah bulan sudah menantikan gaji bulan depan gitu. Jadi terima uang buat bayar-bayar habis belum akhir bulan. Bahkan saya dulu sudah habis gitu ya tengah-tengah gitu ya. Nggak tahu kok bisa hidup sampai berapa tahun gitu. Keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa memikirkan bagaimana ya saya merencanakan kehidupan ini ke depannya itu pengen punya rumah seperti apa, terus kepingin punya keluarga seperti apa, pingin punya kehidupan kualitas kehidupan seperti apa. Itu nggak kepikiran teman-teman karena sudah stres mikirin ini kok nggak cukup itu terus gimana. Nah, kira-kira menurut teman-teman itu banyak nggak yang mengalami kehidupan yang seperti itu di masa usia baru bekerja, mungkin juga sudah 10 tahun, masih gitu-gitu. Bahkan ada yang mungkin sampai seumur hidupnya. Sampai dipanggil Tuhan pun mengalami kondisi yang sama, tidak kemana-mana hidupnya gitu. Nah, saya termasuk salah satu orang yang nggak mau kehidupan saya kalau dari tahun ke tahun itu tetap-tetap gitu aja gitu. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu gitu kan? Kenapa kita ini menurunkan impian kita sehingga nggak usah lah itu kayaknya nggak mungkin terjadi. Kenapa kok begitu? Kenapa kita nggak berpikir bagaimana caranya supaya apa yang impikan itu, kehidupan itu sesuai dengan impian kita itu bisa terjadi. Bukan sekedar ini apa ya, mengajak teman-teman untuk jadi serakah, enggak. Tapi ada masalah di belakang itu yang akan terjadi jika kita tidak menghadapi atau memberi solusi, tidak menyelesaikan apa yang kita hadapi saat ini. Contoh ya, iya yang pulang pun masih mikir kerjaan yang harus diselesaikan. Betul, saya juga begitu. Di rumah pun saya harus tetap mengerjakan karena waktu dulu saya kan ekspor import ya, jadi saya pegang klien itu dari Amerika. Dia orang India tapi tinggal di Amerika. Yang satunya juga orang Amerika. Jadi ketika pulang mereka pagi kan masih kontak-kontak saya, SMS dan email. Itu saya masih harus membales gitu ya. Dan kadang-kadang ketika saya pulang jam 6 jam 7 pabriknya juga masih lembur. Saya kadang juga masih berkomunikasi sampai malam intinya gitu. Jadi sampai tidak punya kehidupan sendiri gitu. Jadi saya waktu itu mulai menikah juga mulai berpikir gitu ya, kalau begini terus gimana gitu dengan rencana keluarga saya sendiri. Nah, masalah terbesarnya itu kan ketika kita terus melakukan itu, ya kan, nggak pernah ya cukuplah tabungan. Tabungan kadang bisa, kadang nggak, kebanyakan nggak bisa karena saya juga tidak waktu itu belum belajar tentang perencanaan keuangan juga. Nah, akhirnya yang jadi pertanyaan, ketika itu terus berlanjut, kemudian kita tidak merencanakan biaya-biaya untuk membeli rumah misalnya atau sekolah anak atau bahkan
buru-buru ngomong warisan ya kan, kehidupan sehari-hari aja susah. Kira-kira nanti kalau kita tua udah nggak bisa kerja lagi itu apakah bagaimana kehidupan kita? Apakah kita mau menjadi beban buat anak kita? Pertanyaannya kan gitu. Apakah sempat terpikirkan masalah itu? Saya rasa nggak banyak yang memikirkan karena sudah sibuk, sudah stres. Eh, ini gimana bulan depan? Apakah teman-teman juga memperhatikan hal yang sama? Kenapa kok ini semua tuh terjadi, teman-teman? Kita terbiasa untuk tidak merencanakan karena tidak pernah diajarin di sekolah. Apakah pernah kita diajarin untuk merencanakan hidup kita, mendesain hidup kita, keuangan kita itu didesain bagaimana? Nggak pernah kan? Saya nggak pernah gitu. Mungkin teman-teman kalau pernah, wah itu luar biasa itu sekolahnya ya. Bahkan di rumah pun saya tidak diajarin untuk itu. Yaitu saya perhatikan di kehidupan orang-orang yang begitu sukses. Kan kalau kita mau sukses itu yang dipelajari kehidupan orang-orang yang sukses ya. Caranya mereka hidup, bagaimana kebiasaan sukses mereka, bagaimana mindset mereka. Saya pelajari itu mereka selalu punya perencanaan. Jadi ini turunan yang diberikan pendidikan dari orang tua dari generasi ke generasi. Padahal ini ke kebudayaan ini itu kita adopsi itu dari mungkin ratusan tahun yang lalu ya saat saat mulai ada uang itu diciptakan, saat mulai ada pabrik-pabrik, mulai ada kantor-kantor waktu itu ya. Nah, jadi nasihatnya sama sampai sekarang, padahal itu sudah beberapa generasi. Nasihatnya adalah gini, coba dicek ya teman-teman ya, apakah sama? Jadi saya dinasihati itu sekolah yang pinter, ya kan? Harus sekolah yang tinggi, yang pinter, supaya nanti dapat pekerjaan yang bagus. Jadi disuruh jadi karyawan, jadi pegawai yang bagus, supaya nanti bisa bahagia, kemudian bisa menikah, punya anak, dan hidup bahagia selamanya. Apakah benar? Apakah pasti seperti itu? Kebanyakan dari yang saya perhatikan itu tentu saja tidak. Tidak cukup hanya dengan begitu, apalagi zaman sekarang. Mungkin zaman dulu itu beneran teman-teman ya. Jadi waktu zaman benar-benar revolusi industri ya, baru-baru ada pabrik itu mungkin dengan punya satu pekerjaan saja hidupnya bisa enak. Ya, mungkin zaman dulu kan kalau teman-teman perhatikan juga harga-harga nggak seperti sekarang ya, tidak ada inflasi masihan ya waktu itu ya. Jadi dengan gaji yang diberikan itu kehidupannya bisa sangat bagus, bisa punya karir yang sangat bagus. Namun eh, dengan kehidupan yang sudah berevolusi seperti sekarang itu sudah nggak relevan lagi. Tapi kita tidak diajarin ketika di sekolah itu nggak diajarin untuk berpikir kritis karena kita diajarin untuk nerima aja. Wes ini terimaan pelajarannya pelajaran no. Ya, begitu nggak? Itu yang saya kemarin saya berpikir gitu ya merenung ya. Karena itulah kita kurang bisa menyesuaikan ketika dunia ini sudah berubah gitu. Bahwa pekerjaan dari 9 to 5, dari pekerja dari jam 9 sampai jam 5 maksud saya kerja di kantoran itu sudah tidak cukup lagi untuk bisa mewujudkan kehidupan yang benar-benar kita impikan. Nah, maka dari itu kita mulai bisa untuk melihat gitu loh, apakah pola ini itu pekerjaan 9 to 5 itu aja sudah cukup. Kalau sudah nggak cukup, sudah nggak relate lagi, apakah kita perlu menambahkan sesuatu pekerjaan pola yang baru lagi? Nah, karena yang saya pelajari dari salah satu mentor bisnis internasional ya, T. Harv Eker itu mindset orang kaya itu mereka memilih dibayar berdasarkan hasil daripada menukarkan tenaga dan waktu mereka untuk uang. Kalau kita menukarkan waktu kita dengan uang, maka hasilnya terbatas. Kalau kita dibayar berdasarkan hasil, maka hasilnya itu tidak terbatas. Nah, itu yang perlu kita sadarin gitu ya. Kita perlu menyadari bahwa wajah dunia ini telah berubah ya, teman-teman ya. Nah, maka dari itu yang kita mengajak orang-orang yang mau mengatasi masalah yang tadi saya sebutkan di depan tadi, supaya tidak seumur hidupnya itu kurang uang, kemudian di akhir hidupnya menjadi beban untuk anaknya, untuk menanggung masa tuanya dia. Nah, karena kita menyadari bahwa cara cari uang itu tidak hanya 9 to 5, maka kita mencari orang-orang yang mau berpartner dengan kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Partner kita ini adalah perusahaan terbesar 37 dunia. Nah, kalau menurut teman-teman kita berpartner dengan perusahaan yang besar itu kemungkinannya kecil apa besar? Apakah mau perusahaan sekelas dunia bekerja sama dengan perorangan seperti kita? Apakah ada peluang itu di luaran? Kan nggak ada ya teman-teman ya. Jadi peluang ini sangat langka sekali. Biasanya yang mau bekerja dengan perusahaan top itu adalah perusahaan B2B, business to business. Iya dong, kalau perusahaan gede,
Apalagi top dunia nomor 37 kan nggak main-main. Ya maunya sama yang B2B lah, mana mau sama perorangan seperti kita ini. Jadi ketika kesempatan itu datang, menurut teman-teman, kesempatan itu datang mengajak kita untuk punya income sebesar yang kita mau. Apakah itu bagus? Bagus atau bagus? Tentu saja bagus ya teman-teman ya.